Yo, what's up brother, back in Nubino Palamat. Welcome to another video. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di era banyaknya konten kreator saat ini mengharuskan kita bisa menguasai aspek-aspek pada videografi. Salah satunya dengan menyeting kamera untuk mendapatkan exposure yang pas, tidak keterangan atau kegelapan. Karena konten itu sendiri berbasis video yang dibagikan. Memang kita tidak perlu harus ngerti-ngerti banget, tapi setidaknya kita harus bisa memahami basic dari videografi itu sendiri. Salah satunya yaitu camera setting. Disclaimer, kalau gak semua orang pengen menjadi content creator, tapi mungkin ada juga yang ingin sekedar memahami basic dari camera setting untuk menentukan exposure. Untuk mendapatkan exposure yang pas, kita bisa menilai angka light meter. Pastiin panahnya berada di titik 0 karena itu gambar aslinya. Oke, kita masuk ke exposure triangle atau segitiga exposure. Di sini ada 3 elemen, yaitu ISO, aperture, dan shutter speed. Gue akan menjelaskan dari ketiganya secara basic, dan nanti gue akan jelasin juga cara untuk men-settingnya agar mendapatkan pencahayaan yang pas dalam video kalian. Oke, kita mulai dari ISO. Apa itu ISO? ISO adalah suatu ukuran yang menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Ya, simpelnya semakin tinggi ISO, gambar kalian akan semakin terang, dan sebaliknya semakin rendah ISO itu akan membuat gambar kalian menjadi lebih gelap. Namun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. ISO tinggi, gambar akan cenderung lebih terang, namun akan menghasilkan noise atau titik-titik pada video kalian yang akan mengurangi kualitas gambar. Sedangkan ketika kalian menggunakan ISO rendah, gambar kalian akan tajam tanpa adanya noise, namun gambar kalian akan menjadi lebih gelap. Saran dari gue, jangan lebih dari 1000 ISO. Tergantung kameranya ya, karena di kamera gue ini Canon EOS M50, di 1200 ISO itu masih jernih ya, masih bersih tanpa adanya noise. Di setiap kamera kayaknya beda-beda, jadi kalian bisa coba-coba aja sampai mendapatkan settingan ISO yang pas. Namun ketika kalian syuting di luar atau outdoor, sebisa mungkin kecilkan angka ISO-nya sampai di 100. Karena ketika kalian syuting di luar itu akan mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Baru nanti kalian sesuaikan aperture dan shutter speednya. Oke, kita masuk yang kedua, itu ada aperture. Apa itu aperture? Aperture adalah bukaan diafragma pada lensa kamera kalian yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor, ditandai dengan f-stop. Bedanya ISO dengan aperture, kalau ISO itu cahaya buatan atau cahaya digital, sedangkan kalau aperture ini cahaya alami. Cahaya masuk melalui lensa, semakin lebar bukaan diafragma itu akan semakin terang gambar kalian, sebaliknya semakin sempit bukaannya, maka akan sedikit cahaya yang masuk. Semakin kecil angka f itu akan semakin lebar bukaannya, contohnya f2 dan f1.8. Membuat gambar kalian menjadi terang dan akan berpengaruh terhadap blur atau bokeh yang dihasilkan. Contohnya ini lensa kamera gua itu di lensa kitnya di f3,5 sampai f6,5. Menurut gue itu udah lebih dari cukup untuk talking head seperti ini. Untuk angka f yang kecil atau bukaan besar itu cocok menurut gue untuk mengambil detail-detail kecil atau b-roll untuk mendapatkan detail-detail dari suatu objek, karena ruang ketajamannya akan sangat sempit. Dan kalau angka f-nya semakin besar, contohnya f8, itu akan menghasilkan gambar yang gelap namun fokus alias tajam. Aperture juga itu akan berpengaruh terhadap depth of field atau kedalaman ruang dari gambar yang direkam. Depth of field adalah ketajaman di depan dan di belakang objek yang menjadi fokus utama lensa saat kita mengubah diafragma. Akan berpengaruh terhadap blur dan sharpness. Semakin besar bukaan diafragmanya atau semakin kecil angka f-nya, itu akan membuat sedikit ruang fokusnya. Bisa dibilang foreground dan background kalian akan ngeblur sedangkan objek akan fokus. Dan semakin sempit bukaan diafragmanya atau semakin besar angka f-nya, itu akan menghasilkan gambar yang tajam, menyakup keseluruhan gambar tajam tanpa adanya blur. Oke, yang terakhir ada shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah seberapa cepat shutter pada kamera kalian tertutup dan terbuka dalam setiap frame. Semakin cepat shutter speed itu akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk, dan sebaliknya semakin lambat shutter speed itu akan semakin banyak cahaya yang masuk. Shutter speed juga berpengaruh terhadap kecerahan gambar kalian dan juga mengontrol motion blur yang dihasilkan. Shutter speed diukur dengan satuan detik. Ada 5 detik, 10 detik, 15 detik,
1/30, 1/60, dan seterusnya. Shutter speed juga akan berpengaruh terhadap hasil gambar. Contohnya untuk video, shutter speed tinggi itu cocok digunakan untuk adegan kelahi karena gerakannya akan terlihat dengan jelas. Namun shutter speed tinggi itu menghasilkan sedikit blur. Mata kita tidak terbiasa melihat gerakan tanpa blur. Maka untuk mendapatkan kesempurnaan, frame per second dikali 2. Jika kalian menggunakan 24 frame per second, itu artinya shutter speed kalian 1/48. Jika kalian menggunakan 30 fps, shutter speed di angka 1/60. Dan kalau kalian menggunakan 60 fps, itu artinya shutter speednya harus di 120. Dan foto dengan shutter speed tinggi itu biasanya digunakan untuk pengambilan gerakan-gerakan cepat seperti balapan, salah satunya MotoGP, atau gerakan hewan sedang lari. Dan kalau untuk foto shutter speed lambat biasanya digunakan untuk long exposure dan photo motion. Oke, untuk men-setting segi exposure itu biasanya kita ngelihat dari angka ini ya. Kita harus pastiin si titik panah ininya nih ada di angka 0. Oke, sebelum itu gue jelasin di sini ada shutter speed. Ini ada aperture dan ini ada ISO. Sebelum itu kita lihat dulu menggunakan berapa fps. Di sini gue menggunakan ya 24 fps. Yaitu artinya 24 fps dikali 2 sama dengan 48. Berarti kita harus mencari shutter speednya di 1/48. Kita turunin sampai ke hasilnya tadi 48. Karena di sini nggak ada shutter speed 1/48, kita cari yang mendekati yaitu 50. Kalian lihat 1/50 untuk shutter speednya. Oke, lanjut kita ke aperture. Biasanya di aperture gue selalu dimaksimalin di bukaan terlebar yang bisa dibuka oleh lensa kamera gue, sekitar f3.5. Itu bukan terbesar di lensa kit gue. Dan selanjutnya untuk ISO nih. ISO ini salah satu krusial ya biasanya. Gue suka naruh ISO di 1200, sekitar segini, jangan lebih dari segini. Biasanya gue taruh sini dan masih aman ya, tidak ada noise atau gimana. Coba sekarang kita lihat di light meternya udah pas belum. Nah, dia sudah di angka 0, itu artinya ini gambar asli ya, gambar asli udah pas. Saran dari gue buat kalian yang mau tambahin, misalnya mau color grading, kalian menggunakan flat profile itu seperti menggunakan C-Log atau S-Log. Tips gue, kalian naikin lagi ISO-nya atau aperture-nya kalau kalian punya bukaan lebih lebar lagi. Karena di sini kan harus menyisakan sampai ke 2. Untuk si light meternya kalian naikin sampai 1 atau 2. Contohnya misalkan ISO-nya gue tambahin lagi di angka 2000 ISO-nya. Tuh, kalian bisa lihat ya naik. Kalian beri jarak segini, 1 sampai 2 tuh aman lah untuk color grading, karena nanti ketika kalian color grading itu akan menaiki kontras, shadows, dan itu akan membuat video kalian jauh lebih gelap. Jadi untuk mendapatkan gambar yang maksimal, gue saranin kalian naikin ininya sampai ya kalau nggak 1, 2 lah, minimal 1 lah, kalian naik 1 untuk si light meternya, plus 1 ya. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari exposure triangle atau segitiga exposure. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai sini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa cepat memahaminya. Feel free buat kalian komen di bawah kalau mungkin ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas penyampaiannya, bisa langsung aja komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, and main Alamat, see you later, peace. Jangan lupa subscribe ya channel ini.